Selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Sudah ngopi belum? Seruput dhisik rek. Mantap, keliru. Mantap. Nah, dulur-dulurku kabeh, kanca-kancaku kabeh, saudara-saudaraku semua. Pernah nggak kita itu marah sama orang tua kita? Gara-gara kita kena disiplin sama mereka. Ayo ngaku, jujur ngaku siapa yang pernah mengalaminya. Ngaku. Pernah Cak Agus ngalami hal itu. Bahkan bukan pernah lagi, sering gitu. Salah satu contohnya gini. Ketika Cak Agus berantem itu sama orang tua, waduh, nggak dibela nih, tambah diseneni, tambah dimarahi, tambah dihajar. Cak Agus mikir gini, loh, ya apa sih bapakku ini? Loh bagaimana sih bapakku ini loh? Aku ini kan nggak salah. Aku berantem kan membela diri. Tapi kok justru aku diajar, kok justru aku didisiplin. Cak Agus protes seperti itu. Hal ini juga dialami oleh anaknya Cak Agus. Ketika Cak Agus disiplin, dia stop, tidak boleh main HP terlalu lama. Dia menangis. Karena menangis, ya kan, menangis terus-terusan dan marah-marah. Akhirnya kena disiplin. Didisiplin sama Cak Agus. Protes anaknya Cak Agus. Ngomong apa? Dia ngomong gini, papa sekarang udah gak sayang lagi sama aku. Aku gak boleh pinjam HP lama-lama. Nah, siapa yang pernah protes seperti itu? Siapa yang mungkin sih gak ngomong secara langsung sama orang tua kita dulu ketika kita protes didisiplin, ketika kita marah, mungkin kita diem, tapi dalam hati sakit gitu. Dalam hati marah. Pernah gak ngalami hal itu? Nah teman-teman, dulur-dulur, kadang-kadang kita juga begitu ya. Ketika kita mendapat disiplin dari Tuhan, ketika kita didisiplin oleh Tuhan, kita marah sama Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu gak sayang sama kita. Ketika kita sakit, ngomong, wah Tuhan ini gak sayang. Masa sih aku ini sudah menjadi anak yang soleh, saleh, tapi kok masih diberikan penyakit. Ketika kita mungkin kesulitan dalam keuangan, protes, Tuhan, aku kan masih kerja jujur. Apa sih, kok aku nggak punya duit, nggak punya uang, aku masih jadi orang miskin. Dan protes-protes yang lain. Mungkin kita pernah mengalami hal itu. Nah, teman-teman, dulur-dulurku kabeh, saudara-saudaraku semua, ya kan? Kebanyakan gitu ya, kebanyakan seorang anak itu nggak percaya kalau ayahnya, kalau orang tuanya itu sayang sama dia ketika dia didisiplin dan dipukul sama ayahnya. Kita kan juga sama. Ketika kita gitu ya mendapat pukulan, hajaran dari Tuhan, kita nggak percaya, kita sulit percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, sebenarnya kan kita semua tahu apa tujuan mereka mendisiplin kita. Orang tua kita mendisiplin kita karena apa? Bukan karena mereka membenci kita, karena mereka mengasihi kita. Kita nggak mau kita menjadi anak yang bandel misalnya, menjadi anak yang nggak ngerti aturan misalnya. Ketika kita menjadi orang tua juga sama, kita mendisiplin anak kita. Itu juga sama kan, seperti itu. Kita mendidik pada hal yang benar, pada hal-hal yang benar gitu ya, supaya mereka nggak salah, supaya mereka bisa hidup dengan benar. Tuhan pun sama gitu ya. Ketika mendisiplin kita, supaya kita mengalami proses. Semakin hari kita semakin lebih dewasa, mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Nah, teman-teman, dulur-dulur, pelajaran apa yang dapat kita ambil hari ini? Artinya begini, percayalah, ketika kalian semua mendapatkan disiplin dari Tuhan, mungkin itu sakit penyakit, masalah, atau apalah gitu ya, penderitaan apa, percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kalian. Tidak ada loh Tuhan itu membenci kalian, nggak ada. Tuhan itu pasti mengasihi kalian semua, mengasihi dulur-dulur, teman-teman semua, dan juga Cak Agus. Dan hal yang kedua, karena kita sendiri ketika kita mendapat disiplin, kita nggak percaya toh kalau orang tua kita tuh mendisiplin kita, menghajar kita karena mengasihi kita. Kita juga nggak percaya toh ketika Tuhan menghajar kita itu sebagai bentuk bukti bahwa dia mengasihi kita. Kita nggak percaya kan? Nah, kalau kita nggak percaya,
hikmatnya gitu ya, yang dapat kita ambil, pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita mendidik seseorang, mungkin itu anak kita, anak buah kita, saudara kita, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Ayo kita mendidik jangan dengan kekerasan. Karena apa? Kita saja nggak percaya kalau mereka yang mendidik kita, orang tua kita atau siapa yang mendidik kita dengan kekerasan, bahwa mereka mengasihi kita. Orang lain pun juga sama gitu ya. Kalau kita mendidik anak kita dengan kekerasan, adik kita dengan kekerasan, mereka juga nggak akan percaya bahwa kita mengasihi mereka. Yuk, mulai sekarang kita mulai bijak dalam mendidik. Tidak perlu semuanya harus menggunakan kekerasan. Gunakan cara-cara lain yang lebih tepat. Oke, dulur-dulur, sekian dulu obrolan di warung kopinya Cak Agus. Sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya dan salam kopi.